Shalom anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Baiklah, apakah anak-anakku pada pagi hari ini sehat-sehat saja? Iya, sangat semangat sekali ya. Baiklah, kita juga harus semangat untuk mendengarkan materi kita yang pada saat hari ini. Sebelumnya, Ibu Bina telah menjelaskan apa itu bibliologi. Ya, bibliologi itu adalah kitab atau gulungan. Iya. Jadi, kita akan melanjutkan materi apa yang telah Ibu Bina ajarkan kepada anak-anakku sekalian. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materi kita pada saat pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan Tuhan nafas kehidupan serta kesehatan bagi kami Tuhan. Sehingga kami dapat boleh hadir di kelas kami ini Tuhan. Untuk menerima materi daripada di saat ini, di pagi hari ini Bapak. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan memberikan pemahaman bagi kami Tuhan. Agar kami dapat memahami dan mengerti Tuhan materi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuja Tuhan, termuliakan nama-Mu untuk kekal selamanya. Amin. Baiklah anak-anakku, kita mulai saja materi kita pada saat pagi hari ini, yaitu tentang bibliologi atau Alkitab atau gulungan Alkitab. Iya. Baiklah, kemarin Ibu Bina sudah mengajarkan pengertian tentang Alkitab, pengertian tentang Alkitab, dan juga asal-usul Alkitab. Iya. Dan sekarang Ibu akan memberikan penjelasan tentang siapa para penulis kitab suci kita ini. Semuanya membawa kitab suci kan? Iya. Baiklah. Kita juga penting untuk membawa kitab kita ini, yaitu baik ke gereja pada saat kita menerima materi yaitu pelajaran agama. Ya, kita tidak boleh meninggalkan Alkitab kita ini. Alkitab adalah pedoman hidup kita agar sebagai kita orang Kristen yang penuh percaya kepada Tuhan. Ya, langsung saja ya. Baiklah, di sini kita akan memaparkan siapa itu para penulis kitab suci. Alkitab adalah salah satu buku, tetapi juga terdiri dari banyak buku yang ditulis oleh sekurang-kurangnya 40 penulis yang berbeda-beda dalam periode tak kurang 1.500 tahun. Iya. Itu dia. Ada 40 penulis yang berbeda-beda dalam periode tak kurang 1.500. Ya, lama sekali ya. Baiklah. Kebanyakan dari mereka tak pernah saling mengenal. Ya. Banyak yang menulis Alkitab ini tetapi mereka tidak saling mengenal. Begitulah para penulis kitab suci di zaman dahulu 1.000 atau 1.500 tahun yang lalu. Ya. Namun Alkitab adalah kesatuan yang berkesinambungan demikian jelas dan dapat saja dipikirkan seolah-olah. Ke-66 buku di Alkitab yang ada 55 dikenal baik penulisnya di sejarah dan tradisi, yang 11 buku para penulisnya tidak diketahui adalah Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel dan 2 Samuel, 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, 1 Tawarik dan 2 Tawarik, Ester, Ayub, Ibrani.
Ya, itulah dia para penulis dari kitab suci ini. Kita penting mengetahui siapa penulis kitab suci ini, karena ini adalah sejarah yang membuat kita mengenal kitab suci dan juga mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu dia. Selanjutnya, materi kita di pagi hari ini, kesatuan Alkitab. Penting kita mengetahui dan juga kita harus penting juga mengetahui siapa itu. Ibu ulangi pembahasan kita kali ini, kesatuan Alkitab. Seperti yang kita tahu, buku-buku dalam Alkitab ini ditulis oleh sekitar 40 penulis yang berbeda-beda, yang hidup dalam budaya dan negara yang berbeda-beda, dari Mesir, Roma, Babylon. Ya, tulisan mereka meliputi hampir setiap jenis sastra, termaksud sejarah, hukum, puisi, nubuat, biografi, nyanyian, surat, perumpamaan, dan amsal. Adalah suatu mukjizat bahwa mereka menghasilkan sebuah buku menjadi satu secara ajaib, di mana setiap penulis menyumbangkan bagian tertentu yang diperlukan, yang serasi dan tidak bertentangan dengan keseluruhan. Ya, itu dia daripada kesatuan Alkitab. Sebenarnya kita mengetahui penulis Alkitab itu ada 40 dari yang berbeda-beda. Ya. Selanjutnya, kewibawaan Alkitab. Menurut The Layman's Library of Christian Doctrine, dalam arti yang luas, istilah kata otoritas yang berasal dari bahasa Latin auctor yang berarti memulai, pencipta, sumber, pengarang. Iya, itulah daripada kewibawaan Alkitab suci ini. Ya. Menurut Alkitab, kewibawaan Alkitab berasal dan bergantung kepada kewibawaan Allah. Berarti kita tidak boleh dong untuk merusak Alkitab ini. Kita mengetahui Alkitab ini adalah bergantung kepada kewibawaan Allah. Berarti jika kita merusak sebuah Alkitab ini, kita akan merusak kewibawaan Allah. Iya, itu dia. Kata dasar bahasa Yunani yang dipakai oleh Perjanjian Baru untuk kewibawaan adalah exousia. Kata ini berasal dari kata impersonal exst yang berarti hukum. Secara umum, kata exousia berarti suatu hak untuk memutuskan dari suatu kuasa menyampaikan suatu keputusan. Ya, secara khusus, kewibawaan Allah dalam Alkitab meliputi kedaulatan dan kuasa untuk memerintah baik manusia maupun seluruh tatanan ciptaannya. Iya. Di kewibawaan Alkitab ini meliputi kedaulatan dan kuasa untuk memerintah baik manusia atau seluruh tatanan ciptaannya. Ya, begitu dia daripada kewibawaan Alkitab. Bukti kewibawaan Alkitab dapat kita buktikan dengan banyak pembuktian. Contohnya, yaitu banyak penggunaan Alkitab. Demikianlah firman Tuhan yang identik dengan kata demikian kata raja. Hal ini menunjukkan bahwa Alkitab berasal dari perintah atau mandat Allah, pemegang otoritas tertinggi yang tidak dapat diubah-ubah dan harus dilaksanakan. Ya, itu dia. Itu dia daripada penjelasan kewibawaan Alkitab ini yang
berasal dari bahasa author yang berarti memulai, pencipta, sumber, dan pengarang. Itu dia. Kita sudah mengetahui mulai dari para penulis Alkitab dan juga kesatuan Alkitab dan kewibawaan Alkitab. Penting kita mengetahui daripada semua materi kita di pagi hari ini, karena Alkitab ini mengajarkan semua dasar-dasar firman Tuhan yang kita bawa sebagai pedoman hidup kita adalah bukti secara keseluruhan. Ini adalah menjadi pedoman yang baik. Ya, itu dia. Demikianlah pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan materi yang Ibu bawakan. Ada baiknya kita menghormati dan mengerti dan memahami sebuah kitab ini. Ya, kiranya anak-anakku sekalian dapat mengerti apa yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Ya, nanti materi ini akan dilanjutkan oleh teman Ibu nantinya. Baiklah, teman-teman akan mengerti dan anak-anakku dapat memahami Alkitab ini. Terima kasih. Sekianlah daripada pelajaran atau materi yang Ibu berikan ini tentang bibliologi atau kitab atau gulungan kitab. Ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri materi kita ini, ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah siap Tuhan mendengarkan materi kami pada saat hari ini dan juga pengajarannya Bapa. Terima kasih Bapa, Kau telah mengajarkan bahwa kitab ini Tuhan harus penting kami hormati dan kami pahami. Ada baiknya Tuhan Yesus, kami dapat memahami pelajaran hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan, termuliakan nama-Mu untuk kekal selamanya. Amin. Baiklah anak-anakku, nanti teman Ibu akan menjelaskan apa itu bibliologi nanti. Sebelumnya kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Shalom.